40 ormas Islam mendesak Barreskrim Polri mengusut dugaan fitnah yang dilakukan Armando CS. Mereka menilai perbuatan Armando CS terkait potongan video ceramah Yusuf Kala sudah meresahkan umat beragama. Setelah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala, kini 40 ormas Islam kembali mendatangi Barreskrim Polri. Aliansi 40 ormas ini menilai setelah dilaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, tidak pernah menunjukkan itikat baik. Ketiganya bahkan tidak pernah meminta maaf. Padahal tindakan ketiganya berpotensi memecah belah bangsa dan merusak kerukunan umat beragama. Untuk itu, Aliansi 40 Ormas Islam meminta agar kasus dugaan fitnah yang dilakukan ketiganya ditangani Barreskrim Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Apalagi perkara ini menyangkut terkait kerukunan umat beragama. Potensial figur-figur yang berpotensi menciptakan memecah belah bangsa. Artinya ini perlu menjadi perhatian khusus dan kami anggap ini tidak boleh dianggap enteng. Ini suatu masalah yang serius, masalah besar karena ini menyangkut dengan harmonisasi umat beragama. Maka oleh sebab itu kami menilai ini layak, sangat layak diperiksa di Barreskrim Mabes Polri. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tidak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh agama sepakat bahwa isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali yakin jika perbuatannya dalam polemik potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tidak melanggar hukum. Grace juga mengaku jika dirinya yang meminta kepada PSI untuk tidak memberikan bantuan hukum. Saya yang menginstruksikan kepada ketua harian karena saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai warga masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataan. Pemirsa, 5 dokter spesialis melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar insinyur ilegal. Dokter, ini udah keluar. Laporan terkait dugaan penggunaan gelar insinyur yang dinilai tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Berdasarkan data akademik, Menkes Budi Gunadi disebut sebagai lulusan fisika nuklir dengan gelar doktorandus, bukan insinyur. Penggunaan gelar yang tidak sesuai ini dinilai mencederai integritas akademik dan etika pendidikan nasional. Pihak pelapor telah melayangkan somasi namun tidak mendapat tanggapan resmi dari pihak terlapor maupun kampus ITB. Menurut data yang sebenarnya, beliau harusnya seorang doktorandus. Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir. Gelarnya bukan IR, tapi doktorandus. Tapi beliau menggunakan itu pada acara-acara yang formal. Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menteri Kesehatan karena bukan ijazah palsu ya, gelar palsu. Beda. Jadi pasalnya pasal 272 ayat 2 KUHP baru dan pasal 69 ayat 1 Sistem Pendidikan Nasional. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi memastikan pemerintah tidak menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Purbaya memastikan selama dirinya menjabat sebagai bendahara negara, ia tidak akan mengadakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan program tax amnesty justru merugikan negara dan membuat pegawai pajak rentan terhadap tekanan dan juga intervensi hukum. Selain itu, pemirsa, tax amnesty juga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Menteri Keuangan memberikan ultimatum kepada pemilik modal di luar negeri untuk segera memulangkan asetnya dalam 6 bulan ke depan. Yang udah tax amnesty ya udah, di amnesty nggak akan digali-gali lagi yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen. Sampah sayuran dan plastik di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung kini tidak lagi dibuang. Sampah pasar tersebut diolah menjadi berbagai jenis produk yang memiliki nilai ekonomi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melihat langsung sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Jawa Barat. Dalam peninjauannya tersebut, Jumhur melihat langsung pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, silase, pupuk cair hingga bioetanol, serta pengolahan sampah anorganik menjadi briket biochar. Menurut Jumhur, Pasar Induk Caringin sudah berhasil dalam memanfaatkan sampah organik hingga memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan. Silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak. Barusan ada etanol, tadi dikatakan bahwa 1 bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, ini satu pasar loh. Kalau ini ada pasar Gede Bage, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah kalau itu jumlah-jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian mungkin Migas ya, dan Migas dan Badan POM juga mungkin kaitannya kalau dengan buat keperluan obat dan sebagainya. Tapi intinya ini sesuatu yang baik dan tinggal kita rapihkan saja. Ini kan maksudnya inisiatif seperti ini harus kita hargai dan mudah-mudahan lebih terintegrasi lagi nanti Pak, lebih mantap lagi kebersihan dan sebagainya dalam pengelolaan. Diharapkan sistem pengelolaan sampah di tempat industri pengolahan sampah Pasar Induk Caringin, Kota Bandung dapat diadopsi di seluruh pasar di Jawa Barat. Bukan hanya pengurangan sampah organik, pengelolaan sampah di kawasan Pasar Induk Caringin juga dinilai meningkatkan sektor lapangan kerja dengan konsep green job yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.